Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Mendengar pernyataan kakeknya, Chen Ying'er menggelengkan kepalanya, dan masih suram dengan air mata. Tapi para pasukan perburuan iblis semuanya bertahan dengan pertahanan, atau bertarung di wilayah iblis. Bagaimana mungkin ada pasukan perburuan iblis yang cukup kuat untuk mencarinya? Dan terlebih lagi, jika kamu menulis kepada aliansi, siapa yang tahu berapa lama bagi mereka untuk menunjukkan responnya, ucap si Loli. Chen Hongbo menunjukkan senyum pahit saat membalas, memangnya apa yang harus dilakukan? Aku juga akan menulis surat kepada Exorcist Mountain Pass, meminta mereka mengirim seorang asasin. Itu yang paling bisa kita lakukan. Ying'er, tidak mungkin kamu tidak mengerti, seberapa tidak pasti kemungkinannya dia untuk kembali hidup-hidup, ucap Chen Hongbo. Chen Ying'er cemberut, dan tepat ketika dia hampir berteriak, panggilan hormat datang dari luar. Kepala kuil, kepala kesatria sementara kepala kuil kesatria memberikan penghormatan kepada kamu, ucap seorang penjaga. Hah, kepala Sein Knight sementara, ucap Chen Hongyu dengan terkejut. Meskipun Chen Hongbo merasa gelisah karena masalah ulah Chen Ying'er, mendengar panggilan kepala Sein Knight sementara, dia tidak berani mengabaikannya. Kuil kesatria adalah kepala 6 kuil agung, jadi, meskipun kepala-kepala kesatria Sein sementara mereka mungkin tidak termasuk yang terbaik dalam hal kekuatan, pengaruhnya benar-benar di antara yang terbaik, dan bahkan melebihi beberapa kepala kuil tambahan yang kurang kuat. Undang dia, cepat, ucap Chen Hongbo segera memerintahkan. Berada di sampingnya, Chen Ying'er tidak lagi menangis, dan dengan tergesa-gesa mengekspresikannya kepada Chen Hongbo. Kakek, kepala Sein Knight sementara ini akan datang tepat pada waktunya. Suruh saja dia mengatur beberapa Sein Knight untuk mencarinya, ucap si Loli menyarankan. Chen Hongbo menanggapi dengan penuh keseriusan, kamu tenang saja nak. Apakah kamu pikir kakek kamu juga tidak gelisah? Kamu adalah cucuku. Mari kita tunda ini sampai aku menyapa kepala kesatria Sein sementara ini. Kepala Sein Knight dari kuil kesatria sebenarnya telah diganti, jadi sepertinya Han Qian akan tetap tersisa di sisi aliansi. Tunggu di dalam bersama nenekmu, balas Chen Hongbo. Iya kek, Chen Ying'er menanggapi, meskipun merasa sedih, dan akhirnya mengambil lengan neneknya untuk kembali ke dalam. Ini adalah kantor Chen Hongbo, serta tempat tinggal San Sui Popo. Semua kamarnya cukup besar, di luar ada ruang tamu besar, dan di dalamnya, beberapa kamar tidur dan ruang tertutup khusus untuk kultivasi. Dengan sangat cepat, langkah yang nyaring segera terdengar. Orang yang membuat laporan sebelumnya sekali lagi berbicara. Kepala kuil senior, kepala Sein Knight sementara telah tiba, ucap penjaga. Silakan masuk, balas Chen Hongbo. Ekspresi Chen Hongbo kembali normal. Dengan langkah nyaring, seorang kesatria berbadan tinggi di Golden Foundation Armor masuk. Chen Hongbo melihat dengan heran, bahwa kepala kesatria Sein sementara ini tidak hanya mengenakan baju besi lengkap, tetapi bahkan tidak melepas topeng di wajahnya. Di satu sisi ini, membuatnya tidak bahagia. Tempat ini bukan medan perang, tetapi area aman dari kuil jiwa. Untuk berani berpakaian seperti itu, kepala kesatria Sein sementara ini benar-benar tidak sopan. Kepala Sein Knight sementara dan kesatria emas ke-12 memberi hormat kepala kuil jiwa. Maaf tentang perilaku tidak pantas yang aku tunjukkan dengan tidak melepas topeng aku. Aku memohon pengampunan kepala kuil, ucap Long Hao Shen. Suara yang jelas dan cerah keluar dari baju besi. Begitu mudah, gumam Chen Hongbo. Itu adalah respons pertama Chen Hongbo. Tetapi tanpa memberinya waktu untuk memulai jawabannya, sebuah teriakan kaget terdengar dari dalam. Itu adalah suara Chen Ying'er. Segera, dia berlari keluar dari dalam, dan mengenakan pakaian Sein spiritual yang menarik perhatian. Bahkan San Sui Popo tidak bisa menghentikannya. Kamu, Chen Ying'er tiba di depan Golden Foundation Knight, dan akan bertanya dengan kaget. Ketika melihatnya, kesatria fondasi emas juga sangat tersentuh. Ying'er, jadi kamu juga ada di sini. Itu yang terbaik. Itu membuatku terhindar untuk mencarimu, balas Long Hao Shen. Sambil mengatakan itu, kesatria fondasi emas ini mengangkat tangannya,
dan melepaskan topengnya untuk mengungkapkan wajah yang sangat muda dan sangat tampan, yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Long Hao Shen. Chen Ying'er dan Long Hao Shen telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dia termasuk yang paling akrab dengan suaranya. Karena alasan itu, begitu dia mendengar suaranya, dia segera mengenalinya, dan karena itu bergegas keluar dari rumah mengabaikan segalanya. "Bos," ucap si Loli. Sama seperti melihat saudaranya sendiri, dia memanggilnya dengan sebutan bos, dan melemparkan dirinya ke lengan Long Hao Shen sambil menangis. Sambil berdiri di samping dengan tercengang, Chen Hongbo benar-benar tidak dapat memahami trik macam apa itu. Bahkan dengan kecerdasan luar biasa yang dimiliki Master Psikis dari tingkat ke-9 ini, dia tidak dapat memahami situasi di depan matanya. Sansui Popo juga keluar, dan bergabung dengan pihak Chen Hongbo. Melihat Long Hao Shen, keterkejutannya tidak kurang dari Chen Ying'er. Dengan suara rendah, dia berbisik kepada Chen Hongbo. "Anak muda ini adalah Long Hao Shen. Kenapa dia ada di sini? Dan dia bahkan menjadi auxiliary Sein Nighthead," tanya Sansui. "Siapa itu Long Hao Shen?" Chen Hongbo malah nanya balik. Chen Hongbo hanya merasa bahwa nama ini terdengar akrab, tetapi tidak dapat mengingat siapa itu sejenak. Sansui Popo mengenali Long Hao Shen karena kehadirannya di kompetisi pemburu iblis pada waktu itu. Hao Shen saat ini jauh lebih tinggi daripada pada waktu itu, dan terlihat juga jauh lebih dewasa dan heroik. Jika bukan karena sebutan Chen Ying'er yang memanggilnya bos, dia juga tidak akan mengenalinya. "Kamu itu bodoh, berapa banyak talenta muda menurutmu yang dimiliki kuil kesatria? Dia adalah kapten dari regu perburuan iblisnya Ying'er. Orang yang menghancurkan pilar Dewa Iblis Andromalius," balas Sansui. Setelah mendengar jawaban Sansui Popo, Chen Hongbo segera menunjukkan reaksi. Jadi, anak muda di hadapannya ini ternyata tidak lain adalah orang jenius nomor satu sejak awal sejarah kuil kesatria, Sion of Light Long Hao Shen, ucap Chen Hongbo dengan sangat terkejut. Sambil menghibur Chen Ying'er, dia membungkuk meminta maaf kepada kedua tetua. Sansui Popo perlahan-lahan melangkah maju dan mengangguk kepada Long Hao Shen dengan senyum di wajahnya, dan menarik Chen Ying'er dari lengannya. Meskipun Chen Ying'er dan Long Hao Shen dulu berada di skuad perburuan iblis yang sama, di matanya, cucunya tidak sedikit pun di bawah Sion of Light ini. Selain itu, Chen Ying'er masih belum menikah, dan bahkan terlihat terlalu dekat dengan Long Hao Shen. Tidak akan baik jika berita ini menyebar. "Bos, kamu harus pergi menyelamatkannya," ucap si Loli. Chen Ying'er ditarik oleh neneknya, tetapi masih tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan keinginannya. Long Hao Shen memiliki perasaan bingung, karena Sansui Popo yang terdekat segera menjawabnya. "Betapa cerewetnya kamu, tidak bisakah kamu tenang sedikit? Kepala kesatria Sein sementara ini datang untuk menyambut kakekmu," balas Sansui. Chen Ying'er memandang Hao Shen dengan perasaan sedih, dan kemudian menyatakan, "Kalau begitu aku ingin berbicara denganmu sedikit. Aku benar-benar membutuhkan bantuan kamu dalam masalah ini," ucap si Loli. Melihat wajah imut Chen Ying'er yang meneteskan air mata, Long Hao Shen jadi merasa sedih. Tanpa ragu, dia mengangguk. Meskipun Chen Ying'er sebenarnya sedikit lebih tua darinya, pada saat mereka semua berada di tim yang sama, dia selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Dia memiliki temperamen yang terbuka langsung, dan meskipun menjadi yang paling lemah, dia tidak pernah meringkuk di depan segala jenis bahaya. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihatnya kehilangan kendali dalam tangisan pahit seperti itu. Chen Hongbo masih menatap Long Hao Shen yang penuh kebingungan, dan sekarang Chen Ying'er sudah tenang, dia perlahan-lahan menyatakan. "Kepala Sein Knight, maafkan Ying'er yang tidak sopan. Tolong jangan tersinggung. Apakah kamu baru saja dipromosikan ke gelar ini?" tanya Chen Hongbo. Long Hao Shen secara alami memahami makna pertanyaan dari guru psikis ini, dan segera menyerahkan surat yang ia dapatkan dari kakeknya. Setelah membaca surat Long Tianying, Chen Hongbo segera menunjukkan ekspresi minta maaf, lalu dengan acuh tak acuh menyatakan, "Aku mendapatkan makna dari saudara Tianying. Kamu, kepala Sein Knight, dapat tetap di tempat kami tanpa masalah," ucap Chen Hongbo. Long Hao Shen menyatakan, "Kepala kuil Chen, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Setelah itu, kita harus melanjutkan ke kuil Priest untuk mengambil teman satu tim terakhir kita," ucap Long Hao Shen. Mata Chen Hongbo sedikit berkedip. "Kepala Sein Knight, aku takut aku akan mengecewakanmu dalam beberapa hal.
Karena Demon Hunter Squad kamu sudah bubar, aku tidak punya niat untuk membiarkan Ying Er kembali ke Demon Hunter Squad. Dia harus tetap berada di kuil jiwa, balas Chen Hongbo. Long Hao Shen sangat terkejut, dan hal yang sama berlaku untuk Chen Ying Er. Sejak Long Hao Shen keluar dari pengasingan tertutup dan bersatu kembali dengan teman-temannya satu demi satu, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Chen Hongbo sebenarnya tidak mengizinkan Chen Ying Er untuk kembali kepada mereka. Chen Ying Er ingin membalas, tetapi dihentikan oleh Sansui Popo, yang sejauh ini menggunakan energi spiritual untuk menutup kemampuannya berbicara. Dia hanya bisa khawatir tanpa daya, sambil menatap Long Hao Shen dan kakeknya. Chen Hongbo menjelaskan, karena kepala Sein Knight mewakili kuil Knight, aku tidak akan menyembunyikan masalah ini. Energi spiritual internal bawaan Ying melebihi 90, dan ia adalah gadis suci spiritual kuil spiritual kami, serta talenta pertama yang mampu berhasil kerobe Sein spiritual sejak awal sejarah kuil jiwa kami. Karena alasan ini, dia harus tetap berada di kuil untuk mewarisi warisan aku dalam waktu dekat, dan juga sebagai kepala berikutnya dari kuil jiwa. Jadi statusnya agak istimewa, dan tidak cocok untuk mempertaruhkan nyawanya sebagai pemburu iblis, ucap Chen Hongbo menjelaskan. Mendengar pernyataan Chen Hongbo, Long Hao Shen menjadi diam. Dia menoleh untuk melihat Chen Ying Er. Meskipun dia dibatasi oleh neneknya, penampilannya yang cemas sudah memberi tahu Long Hao Shen banyak hal. Long Hao Shen menyatakan, "Kepala Chen, bagaimana dengan mendengarkan pandangan Ying? Jika dia tidak mau tetap sebagai pemburu iblis, aku sama sekali tidak akan bersikeras. Tapi kamu harus tahu, bahwa pasukan perburuan iblis harus dibentuk dengan setiap panggilan. Tanpa dia, kita tidak bisa menjadi pasukan pemburu iblis yang lengkap," ucap Long Hao Shen. Chen Hongbo menanggapi dengan acuh tak acuh. Itu masalah sederhana. Ada banyak kekuatan besar dari generasi muda kuil jiwa kami. Silakan pilih salah satu dari mereka, kepala Sein Knight. Aku akan melaporkan ke aliansi, dan membuat pengecualian untuk mengganti anggota dari tim kamu, ucal Chen Hongbo. Bahkan Sansui Popo memanggilnya keras kepala, jadi, orang bisa membayangkan bagaimana temperamen kepala kuil ini. Hal-hal yang telah dia putuskan akan sangat jarang berubah. Long Hao Shen menatap Chen Ying Er dengan tatapan tidak berdaya. Tapi kemudian perubahan ganas dalam ekspresinya datang ke pandangannya, dan melihat di ekspresinya yang mengalir keluar dengan air mata. Kepala kuil, tolong pertimbangkan kembali. Sebagai kepala kuil spiritual, kamu tidak memiliki wewenang untuk memesan pemburu iblis, ucap Long Hao Shen. Chen Hongbo menatap dengan dingin. Kepala Sein Knight, tolong pikirkan status kamu sendiri. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada aku seperti itu. Kamu bisa pergi sekarang, balas Chen Hongbo. Mengusir pengunjung, kepala kuil ini menunjukkan sikap yang bahkan lebih jahat daripada kepala kuil mage, Li Zhengzi. Tentu saja, ini sebagian besar karena hubungannya dengan Chen Ying Er. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, tidak, kamu salah. Aku percaya bahwa aku telah memenuhi syarat untuk berbicara kepada kamu secara setara. Identitas aku sebagai Sein Knight Head sementara, aku memiliki hak dari Demon Hunter Squad aku, ucap Long Hao Shen. Chen Hongbo menjadi kosong. Anak muda, perhatikan perilaku kamu. Bukannya seolah-olah kamu bisa mengambil apa saja untuk dijadikan panji pembenaran. Seberapa mudanya kamu, dan apa tingkat kultivasi kamu? Untuk alasan apa regu pemburu iblis kamu akan memiliki gelar? Tanya Chen Hongbo. Long Hao Shen merujuk secara alami ke gelar tertinggi milik skuad perburuan iblis. Itulah kehormatan tertinggi untuk pasukan perburuan iblis, serta status paling agung yang diperoleh oleh pasukan perburuan iblis manapun. Kapten skuad perburuan iblis memiliki status yang tidak di bawah kepala 6 kuil besar manapun. Long Hao Shen menjawab dengan acuh tak acuh. Jika aku tidak salah, dalam aturan aliansi, situasi khusus memungkinkan pasukan pemburu iblis dengan budidaya yang memadai, itu harus diberi gelar. Itu adalah situasi kontribusi yang cukup untuk aliansi, jawab Long Hao Shen. Chen Hongbo dengan dingin menjawab. Apakah kamu merujuk pada penghancuran pilar Dewa Iblis Andromalius kamu? Memang benar, kontribusi ini benar-benar sebesar itu. Tetapi dari penghancuran pilar Dewa Iblis Andromalius, itu hanya ada sisi cerita kamu, dan aliansi masih tidak dapat memverifikasinya. Menggunakannya itu untuk meningkatkan gelar Demon Hunter Squadmu, itu cukup sombong, balas Chen Hongbo.
Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengacu pada kontribusi ini. Dalam aturan Demon Hunter Squad, tidak ada aturan yang menetapkan penghancuran pilar Dewa Iblis. Namun, masih ada aturan lain. Jika pasukan perburuan iblis membunuh 3 atau lebih dari Dewa Iblis, mereka akan memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka yang diberi gelar terlebih dahulu, ucap Long Hao Shen. Chen Hongyu menunjukkan kekhawatiran besar. Apakah kamu ingin mengatakan, bahwa kamu telah membunuh setidaknya 3 Dewa Iblis? Tanya Chen Hongbo. Long Hao Shen menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan melepaskan gelombang cahaya emas yang mengalir, dan kemudian melepaskan Golden Foundation Armor-nya. Mengangkat lengan bajunya, ia mengungkapkan ubin poin kontribusinya. Catatan di dalam ubin poin kontribusi tidak dapat dipalsukan. Tolong minta seseorang melakukan inspeksi, Kepala Kuil. Kami telah membunuh secara berturut-turut Dewa Iblis Ular Andromalius, Goblin Knight Demon Seer, dan Dewa Iblis Visi Jelas Crossel. Akulah yang menangani semua pukulan terakhir kepada mereka, jawab Long Hao Shen. Setelah mendengarnya, Chen Hongyu tidak bisa membantu, tetapi mengubah ekspresinya. Dan hal yang sama berlaku untuk San Sui Popo di dekatnya. Proses kelompok Long Hao Shen membunuh Snake Demon God diceritakan secara rinci oleh Chen Ying'er, tetapi mereka tidak pernah berharap, bahwa Long Hao Shen benar-benar membunuh 2 Dewa Iblis lainnya. Membunuh Andromalius saja, itu bisa dikatakan sebagai kebetulan total, tetapi mungkinkah itu terjadi pada setiap orang yang mereka bunuh? Dan apa yang dikatakan Long Hao Shen itu benar. Menurut aturan Demon Hunter Squad, mereka sekarang memang memenuhi syarat untuk menerima gelar, dan tidak lagi terikat pada aturan yang sama dengan regu pemburu Demon Hunter lainnya. Gelar ini akan mengikuti mereka di mana saja dan selamanya. Untuk mendapatkan gelar dari anggota regu perburuan iblis adalah puncak kehormatan, dan status yang melampaui Kepala Kuil. Bagaimanapun juga, Kepala Kuil adalah penguasa dan komandan, atau dapat digambarkan sebagai yang memegang kendali. Tapi pemburu iblis dari kelas yang mempunyai gelar adalah pahlawan absolut dari aliansi kuil. Ekspresi Chen Hongbo melembut, dan dia bertanya tanpa sadar dari pikiran bawah sadarnya. Lalu, apa gelar yang kamu miliki saat ini? Tanya Chen Hongbo. Pada saat keberangkatan kami dari Benteng Tenggara, kami telah meminta Kepala Kuil Prajurit Qiu Yonghao untuk memberikan kesaksian bagi kami, dan secara resmi menerima aplikasi kami untuk menerima gelar. Di masa lalu, ketika kami berada di Exorcist Mountain Pass, ketika kami bertemu dengan anggota Heroic Demon God Slayers, pemimpin mereka, Chen Zidian, telah bertanya kepada kami apakah kami bersedia untuk berhasil meraih gelar mereka di masa depan. Tapi aku telah menolaknya, karena hanya Dewa Iblis tidak bisa membawa perdamaian dan perkembangan kemanusiaan. Pada saat itu, aku dan teman-teman aku datang dengan nama gelar di masa depan, yaitu Bright Glimmer of Hope. Jawab Long Hao Shen. Hah, secercah cahaya harapan, seru Chen Hongbo dengan terkejut. Setelah mendengar 4 kata ini, Chen Hongbo tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan dirinya secara emosional. Di sampingnya, San Sui memiliki ekspresi terkejut. Mereka berdua bisa merasakan ambisi Long Hao Shen di balik nama ini. Mendengar kata-kata ini, pandangan memberontak di mata Chen Ying'er akhirnya mulai tenang. Pada saat itu, ketika Long Hao Shen menolak tawaran Chen Zidian untuk menyebutkan gelar Bright Glimmer of Hope, bahkan anggota dari Demon Hunter Squad mereka hanya menganggap itu sebagai tujuan jangka panjang, yang mungkin bisa mereka cita-citakan dalam 100 tahun. Tetapi setelah hanya beberapa tahun berlalu, Long Hao Shen masih di bawah 20, dan sudah mengatakan bahwa mereka berada di ambang memiliki gelar secercah harapan. Perasaan terhormat yang tak tertandingi muncul dalam hati Chen Ying'er, dan energi spiritual berwarna putih susu lembut tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Energi spiritual di udara tiba-tiba naik, saat Chen Ying'er mendapatkan kembali kemampuan bergeraknya pada saat berikutnya, dan melesat ke sisi Long Hao Shen. Kapten, apakah yang kamu katakan itu nyata? Kami benar-benar memenuhi syarat untuk memiliki gelar kami sendiri. Tanya Chen Ying'er sambil meraih tangan Long Hao Shen, dan menjabatnya dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak terlalu rakus untuk barang-barang materi, tetapi dia sangat menghargai ketanyaannya, bahwa Demon Hunter Squad-nya sendiri bisa mendapatkan gelar kehormatan. Kehormatan agung ini bahkan memberi Chen Hongbo dan San Sui Popo perasaan cemburu. Bahkan, dalam 6.000 tahun sejarah manusia, total pasukan pemburu iblis yang bisa mendapatkan gelar di bawah 20, sangatlah langka. Dan di zaman sekarang,
Hanya ada 2 pasukan pemburu iblis yang seperti ini. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis sebelum menjawab. Meskipun kekuatan kita masih jauh jika mencocokkannya dengan nama Titlet Demon Hunter Squad, tetapi kita tentu saja memiliki gelar kita sendiri, jawab Long Hao Shen. Luar biasa, itu sangat luar biasa. Kapten, aku ingin kembali, apapun yang terjadi, dan akan bertarung bersama orang lain. Aku menginginkannya dengan sepenuh hati. Setelah mengatakan itu, Chen Ying'er tiba-tiba menoleh, dan menghadap Chen Hongbo. Kakek, kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu tidak memiliki wewenang untuk menghentikan pemburu iblis agar tidak kembali ke timnya sendiri. Tahukah kamu, dalam beberapa tahun terakhir di bawah pimpinan Kapten, kami melewati hidup dan mati, dan memberikan kontribusi luar biasa bagi aliansi. Tapi di tim, aku tidak punya cara untuk menggunakan sihir pemanggil, dan selalu menjadi beban bagi orang lain. Tetapi teman-teman aku tidak pernah mengungkapkan ketidakpuasan terhadap aku. Tidak peduli kapan, mereka selalu menempatkan aku di tempat paling aman, terutama kapten yang berhadapan dengan musuh paling kuat setiap saatnya, dan menanggung serangan musuh yang paling kuat. Dan setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa menatap kosong pada semua orang yang bertarung dengan risiko hidup mereka, dan tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi sekarang aku akhirnya adalah seorang pemanggil sejati, dengan kekuatanku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa memilih untuk melepaskan diri dari timku saat ini? Bagaimana mungkin aku bisa begitu egois? Kakek, tidak ada yang bisa menghentikan aku. Bahkan kamu tidak bisa, kecuali kamu membunuhku. Jika tidak, aku akan kembali ke tim aku untuk bersama-sama lagi dengan kawan-kawan aku, ucap si Loli. Pidato Chen Ying'er sangat tulus, sekali lagi air matanya memancar keluar, tetapi kata-katanya tak tertandingi dan sangat mantap, dan tidak mengandung pengalihan atau kelonggaran. Sansui Popo masih terlihat ragu-ragu. Dia juga dulunya adalah pemburu iblis, dan jelas tahu perasaan persatuan antara anggota tim, dan perasaan mendalam yang timbul dari pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan mereka sebagai saudara sebangsa, itu seringkali cukup dibandingkan dengan saudara dari keluarga yang sama. Siapa yang tahu berapa kali mereka berusaha sekuat tenaga untuk berhasil menyelamatkan satu sama lain dari situasi bahaya. Pada saat itu, kata-kata penuh tekad Chen Ying'er mengiang-ngiang di benaknya, dan tidak bisa membantu, tetapi membingungkannya. Tapi pandangan Chen Hongbo tidak sama. Meskipun dia takut pada istrinya, pada akhirnya dia adalah kepala kuil spiritual, yang memiliki otoritas dan kekuasaan tertinggi dalam situasi saat ini. Melihat Long Hao Shen dan cucunya yang menangis, ekspresi Chen Hongbo berangsur-angsur mulai tenang, dan memberikan pandangan tegas kepada Long Hao Shen. Maaf Kepala Sein Knight, aku mengambil kembali kata-kata aku sebelumnya yang aku ucapkan karena dorongan emosional. Selamat, karena telah mendapatkan gelar Bright Glimmer of Hope ini, ucap Chen Hongbo. Selama bertahun-tahun, salah satu dari 6 kuil besar semuanya telah berkorban untuk satu sama lain. Siapa yang tahu, berapa banyak orang tua yang melihat anak mereka melangkah ke medan perang hanya untuk melihat mayat mereka kembali, dan kadang-kadang bahkan dengan keadaan tubuh yang tidak lengkap. Sebagai kepala kuil jiwa, aku memahami pentingnya kehormatan Ying'er sebagai pemburu iblis. Aku tahu, aku tidak boleh menghentikannya, dan aku tentu memiliki motif egois jauh di dalam hatiku, tapi aku hanya punya cucu satu-satunya ini. Tapi aku jelas tidak menghentikannya untuk kembali padamu karena motif egois ini, ucap Chen Hongbo. Mencapai titik ini, Chen Hongbo menunjuk spiritual Sein Robe pada Chen Ying'er. Tolong lihat, Kepala Sein Knight. Kain yang dikenakan Ying'er saat ini disebut spiritual Sein Robe. Itu satu-satunya alat ilahi yang dipegang oleh kuil jiwa kita. Itu tertanam dengan 108 mutiara spiritual, yang semuanya ditinggalkan oleh pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 dari kuil kami. Kain ini dapat dikatakan berasal dari upaya yang dikeluarkan oleh beberapa lusin generasi kuil untuk dapat menyelesaikannya. Tapi dari hari penyelesaiannya hingga sekarang, hanya Ying'er yang bisa memakainya. Itu karena energi spiritual bawaannya melebihi 90, dan memberkatinya dengan konstitusi sebagai gadis suci spiritual. Sama seperti kamu, dia adalah dewa yang dipilih. Tetapi pemanggil tidak sama dengan kamu yang sebagai kesatria. Bahkan pemanggil yang paling kuat pun akan memiliki tubuh yang lemah. Kuil jiwa kami tidak dapat melakukannya tanpa Ying'er, jadi aku tidak bisa membiarkannya mengambil risiko.
Beri dia 10 tahun lagi, dan dia pasti akan menjadi batu penjuru sejati dari kuil jiwa kita. Pada saat itu, dia akan dapat menunjukkan penggunaan yang jauh lebih besar di medan perang daripada sekarang. Jadi, sebagai kepala kuil jiwa, aku harus menghentikannya untuk kembali ke kehidupan itu. Aku harap kamu bisa mengerti, ucap Chen Hongbo. Itu tidak perlu kakek. Kamu tidak bisa menghentikan aku. Kapten, bawa aku pergi. Dengan begitu, bahkan kakek tidak akan menemukan aku. Ucap Chen Ying'er sambil mengayun-ayunkan lengannya Long Hao Shen, saat dia meminta untuk diteleportasi ke Tower of Eternity. Tapi Long Hao Shen tidak melakukannya. Itu karena dia bisa memahami perasaan Chen Hongbo saat ini. Bukankah Chen Hongbi saat ini seperti kakeknya sendiri, Long Tianying, pada saat ia muncul dari pengasingan? Pada saat itu, mereka membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya, itu juga karena alasan yang sama. Energi spiritual internal bawaan lebih dari 90 yang mereka miliki, untuk setiap kuil, nilainya tiada taraf. Itu adalah pusat kekuatan besar yang menghancurkan bumi, yang lahir dengan potensi untuk menyamai Kaisar Dewa Iblis suatu hari nanti. Dengan kekuatan seperti pemimpin mereka, kuil apapun akan memiliki masa depan yang sangat makmur. Sebagai kepala kuil, Chen Hongbo tidak punya pilihan lain selain menjaga Chen Ying'er agar tetap di sini. Dan seperti kata Chen Hongbo, Ying'er, sebelumnya adalah seorang pemanggil. CR dan dia berdua adalah dewa yang dipilih, tetapi kemampuan bertahan mereka jauh lebih besar daripada Chen Ying'er, terutama Long Hao Shen, yang memiliki Tower of Eternity, yang mampu membawanya ke alam lain kapan saja untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Pada akhirnya, itulah sebabnya Long Tianying dan Zheng Yue membiarkan tim mereka membentuk kembali dengan mudah. Ying'er, bersabarlah sebentar, ucap Long Hao Shen sambil menepuk bahu Chen Ying'er, dan akhirnya menenangkannya. Tetapi setelah melihatnya, dia melihat kakek dan neneknya menjadi sangat waspada. Chen Hongbo tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan postur-postur defensif. Namun dia diam-diam terkesan, dan merasakan bahwa anak muda yang disebut Long Hao Shen ini, itu benar-benar menjadi masalah besar. Dia memahami karakter cucu perempuannya dengan sangat baik, yang juga termasuk orang yang keras kepala yang ekstrim. Kecuali jika dia benar-benar yakin, tidak mungkin dia akan tetap patuh dan mendengarkannya. Paling tidak, di sisinya sendiri, cucu perempuan yang berharga ini tidak pernah begitu patuh, pikir Chen Hongbo. Kepala kuil, aku benar-benar bisa memahami kekhawatiranmu. Tapi Ying'er adalah bagian dari tim aku, dan kami benar-benar membutuhkannya. Aku dapat menjamin, bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan keselamatannya. Sebagai kapten, melindungi rekan-rekan aku adalah tanggung jawab aku yang tak henti-hentinya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk ini. Selama aku terus hidup, aku tidak akan membiarkan musuh membahayakan dia, ucap Long Hao Shen. Chen Hongbo menunjukkan ekspresi tenang dan santai. Apakah kamu ingin mengatakan, bahwa kamu percaya dengan kekuatan kamu sendiri saja sudah cukup? Tanya Chen Hongbo. Long Hao Shen menjawab, kepala kuil, tim kami adalah seluruh tubuh, dan setidaknya di tingkat yang sama, aku berani menegaskan bahwa kami memiliki kemampuan bertahan hidup sebesar mungkin. Saat itu, senior Chen Zidian menyerahkan sepotong peralatan epik kepada kami, yang disebut Soul Sharing Chains. Kamu seharusnya sudah mendengarnya dari Ying'er, mereka memiliki kemampuan yang disebut Life Sharing. Dengan kata lain, pada saat kita menderita serangan mendadak musuh, kita dapat saling menerima kerusakan. Tidak hanya itu, tetapi setiap anggota tim kami dilengkapi peralatan setidaknya di tingkat legendaris. Kami sekarang memiliki 2 alat ilahi dan 4 potong peralatan tingkat epik juga, tanpa menghitung spiritual Sein Robeying. Aku sangat yakin dengan kemampuan kami untuk mempertahankan diri, jawab Long Hao Shen. Alat ilahi yang ia maksud adalah perisai siput ilahi dan sabit dewa kematian CR, dan 4 potong perlengkapan tingkat epik, yaitu, rantai berbagi jiwa, liontin melodi abadi, pedang Arya dari Dewi Cahaya, dan pedang Hibiscus of Light. Tower of Eternity tidak dihitung, karena selain dari teleportasinya, ia benar-benar tidak ingin menggunakan kekuatannya yang lain. Jadi, liontin Eternal Melody hanya dihitung sebagai peralatan teleportasi dari tingkat epik. Hah, 2 alat ilahi dan 4 peralatan epik. Seru Chen Hongbo dengan terkejut. Otot wajah Chen Hongbo tampak berkedut-kedut.
Bagaimana mungkin peralatan super seperti itu ditemukan pada biaya yang rendah? Dan seberapa mudah tandan mereka? Pikir Chen Hongbo. Untuk sejenak, Chen Hongbo tidak tahu lagi caranya bagaimana ia harus terus membantah Long Hao Shen. Melihat keraguan suaminya, San Sui Popo menyatakan, peralatan dan senjata adalah objek eksternal. Yang paling penting bagi seseorang untuk membela diri adalah kekuatan yang cukup. Meskipun Ying Er telah menembus tingkat ke-7, kemampuannya masihlah tidak cukup. Kapten Long, bagaimana dengan itu? Kami dapat mengizinkan Ying Er untuk kembali ke tim kamu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak masuk ke wilayah iblis dalam waktu tertentu untuk menyelesaikan misi. Yang terbaik adalah kamu tetap di Myriad Beast Mountain Pass, dan berpartisipasi dalam perang suci untuk memberikan kontribusi bagi aliansi, ucap San Sui. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.